A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi rangkaian listrik pertemuan ke-6 ya. Kita hari ini membahas tentang rangkaian. Yang pertama yang kita bahas adalah rangkaian seri. Rangkaian seri ini pernah kita dapatkan di SMP mungkin atau yang SMA di fisika biasanya, pelajaran fisika atau SMK. Yang fisika itu pasti ada rangkaian listrik ini. Biasanya ada rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini pengertian rangkaian seri dulu. Jadi rangkaian seri adalah salah satu jenis rangkaian listrik yang ditandai dengan pemasangan komponen aktif maupun pasif atau sumber tegangan sekalipun secara berderet tanpa cabang. Nah, di sini maksudnya berderet yang perlu digarisbawahi ya. Kata berderet ini, jadi seri itu berarti dia lurus berderet, nggak bercabang, nggak pecah. Misal di gambar ini, jadi dia itu kalau dari baterai dia tegak lurus saja, jadi dia nggak ada pemisah, nggak ada percabangan, jadi dia yang ngikutin garis saja lurus. Jadi ini tuh tegak lurus lampunya ini ceritanya. Kemudian prinsip pada rangkaian seri. Nah, ini yang mulai ke rumus ya. Prinsip-prinsipnya. Jadi hambatan total. Hambatan itu kemarin kan sudah saya terangkan, kalau diingat-ingat lagi. Hambatan itu apa? Hambatan itu R. Hambatan total. Hambatan itu RLC ya. Jadi ada 3. Jadi hambatan total adalah jumlah seluruh hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut kecuali kapasitor. Jadi yang di sini perlu garis bawahi adalah jumlahnya. Jadi R total atau L total itu jumlah seluruh hambatan. Jadi kalau ada kata jumlah berarti dijumlahkan, ditambahkan. Jadi seperti rumus ini, hambatan berupa resistor, induktor maupun kapasitor. Misal R, kita pakai resistor. Jadi kalau kita pengen tahu R serinya, jadi ya tinggal dijumlahkan angkanya. Misal seperti tadi ya, gambar tadi saya gambarkan. Ini misal seperti ini. Nah, ini kan seri, rangkaian seri kan. Kalau R seri ya seperti ini. Jadi ini R-nya berjajar, berderet seperti ini. Jadi di sini misal R1, di sini R2, di sini R3. Nah, jadi R seri itu ya ini dijumlahkan R1 plus R2 plus R3. Dijumlahkan saja, itu rangkaian seri. Begitu juga dengan L. Kalau L ya dijumlahkan mirip R rumusnya. Jadi L itu kan mungkin lambangnya beda ya. L itu kan lambangnya karena lilitan kan, jadi dia mungker-mungker seperti ini. Nah, cuman kalau disusunnya seperti ini persis, dia bakalan namanya seri. Makanya rumusnya sama. L seri sama dengan dijumlahkan saja L1 plus S2 plus L3 dan seterusnya. Ini sampai berapa? Ini misal ada 10 ya, 10 dijumlahkan kalau berjajar seperti ini. Kemudian yang berbeda di sini di kapasitor C ini. Kalau C seri, dia enggak dijumlahkan, tapi harus dibagi dulu seper ya. Jadi bila diketahui di sini misal C, lambang C kan seperti ini. Nah, ada 3 misal seperti ini. Ini ganti lambang C semua. Itu nanti hitungannya bukan C1 plus C2 plus C3, tapi 1 per C ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Nanti sampai C yang terakhir. Nah, di seri itu di C khusus C itu dia harus 1 per seperti itu. Itu untuk rumus rangkaian seri. Kemudian bagaimana kalau paralel?
Di sini paralel ya, ini salah nulisnya. Prinsip. Oh, ini masih prinsip rangkaian seri ternyata. Ini seri. Ini salah, seri. Prinsip tadi prinsip pertama. Prinsip pertama jadi hambatan total adalah jumlah seluruh hambatan yang terpasang. Itu prinsip pertama. Yang prinsip kedua, tegangan. Kan tadi tentang hambatan, RLC. Sekarang tentang tegangan dulu ternyata. Tegangan total adalah jumlah seluruh tegangan pada masing-masing titik pasang hambatan pada rangkaian. Titik pasang, Mas. Jadi, kan kalau hambatan kan kita bisa tahu V-nya. Rumus V kan sama dengan I kali R kemarin. Nah, kan ada R-nya kan di sini. Jadi, kalau kita nyari tegangan, misal ada rangkaian, di sini ada tegangannya yang dirangkai seri. Nah, ini nanti jumlah tegangan V1, V2. Jumlah tegangan nanti ini dijumlahkan aja kalau bentuknya seri seperti ini. Jadi tinggal V1 plus V2. Kalau seperti gambar ini itu V serinya. Contoh penggunaannya itu kalau di baterai center. Baterai center itu kan biasa disusun. Ada 1, 2, 3 disusun kan. Di center ceritanya. Nah, ini kan baterainya disusun seperti ini. Nah, ini susun seri. Jadi, misal kita cek kalau baterai di pasaran kan baterai A3 itu tegangannya 1,5 volt. Jadi kalau kita seri, jadi senter ini membutuhkan berapa volt? Jadi senter ini membutuhkan 3 volt untuk menyalakan karena di seri kan. Kalau seri kan berarti dijumlahkan. Jadi V1 plus V2 baterai tegangan di baterai pertama ditambah tegangan baterai kedua kan 1,5 berarti 1,5 tambah 1,5. Jadi 3 volt untuk menyalakan senter. Maka kadang ada yang membutuhkan 4 baterai, ada yang membutuhkan 3 baterai, beda-beda kan, itu tergantung tegangan yang dibutuhkan. Untuk prinsip kedua, untuk tegangan ya tadi kan hambatan, yang ini tegangan, kemudian arus. Nah, di sini arus listrik, kan arus kan kayak air mengalir. Kalau rangkaiannya seri, bagaimanapun, di titik manapun adalah sama besar. Jadi, nilai I itu sama di bagian manapun asal itu seri. Rangkaian seperti ini. Ada rangkaiannya, ada R-nya. Nah, itu kan ada I, biasanya ada panah seperti ini, I. Nah, I itu mau I-nya di sini, di sini, di sini, atau di akhir sini, I itu pasti sama. Jadi, air, ibarat ini air, airnya itu mengalir itu enggak berkurang, jadi airnya sama. Jadi, I itu kalau di rangkaian seri, di posisi manapun pasti sama, pasti. Itu prinsip pada rangkaian seri. Kemudian kita masuk ke rangkaian paralel. Pengertiannya, rangkaian listrik yang ditandai dengan pemasangan komponen percabangan ya, jalur kelistrikan. Sehingga kalau kita lihat sederhana, komponen kelistrikan dipasang berjajar. Jadi, misal lampu berjajar seperti ini. Oh iya, tadi ke seri dulu sebentar. Nah, seri ini ada kelemahannya kalau masang seri seperti ini. Kelemahannya apa? Misal salah satu lampu ini dicopot, dicabut, pasti yang lain ikut mati karena kan jadi arusnya terputus di sini. Kecuali di terakhir ya. Jadi misal di urutan pertama arahnya misal ke sini. Nah, kalau di urutan terakhir yang dicabut ini dia pasti yang ini hidup kalau kabelnya masih ini ya. Kalau dicabut sekabel sepaket ini dia akan mati otomatis karena kan bahasanya kabelnya dicabut seperti itu. Begitupun di depan, di tengah. Jadi
gambaran lampu bukan lampu kalau dicopot lampunya ya, tapi dicopot serangkaiannya. Jadi misal R tadi, nah R ini misal kita cabut R-nya kan berarti otomatis di sini kosong, nggak nyambung. Nah, otomatis dia yang lainnya ikut mati pasti. Jadi satu terputus pasti lainnya mati untuk rangkaian seri. Sedangkan bedanya sama rangkaian paralel karena disusun seperti ini. Jadi misal yang lampu terakhir ini dicabut, itu nggak ngaruh dengan yang lainnya. Misal yang pertama ini dicabut, dihilangkan, nanti 2 sama 3 ini tetap menyala nanti. Itu bedanya seri sama paralel. Nah, rangkaian paralel itu seperti ini. Jadi dia bercabang ya. Jadi kan kalau kita gambarkan alurnya kan dia berjalan ke sini. Nah, sampai di sini kan dia misah, ada yang ke bawah, ada yang lurus. Itu namanya rangkaian paralel. Dan sampai sini misal lagi ada yang turun, ada yang lurus lagi. Di sini ada yang turun. Nah, ini yang namanya rangkaian paralel seperti ini. Jadi ada pisah-pisah, ada yang belok, ada yang lurus. Disusun berjajar seperti ini. Ini rangkaian paralel namanya. Prinsipnya ada 3 juga untuk rangkaian paralel. Itu hambatan. Sekarang hambatan dulu. Hambatan total adalah nilai nilai hambatan terpasang dibagi jumlah hambatan terpasangnya. Jadi nilai jumlah hambatan terpasang. Jadi hambatannya ada berapa? Misal rangkaian seperti ini. Yang kayak tadi ya. 1, 2 saja. Nah, sini ada 2 hambatan, R1 sama R2. Jadi maksudnya jumlah nilai hambatan berarti nilainya di sini ada 2. Jumlahnya ini berarti jumlah R-nya itu berarti kan ada 2, R1, R2. Jumlahnya 2. Kalau nambah lagi sampai R5 misal berarti jumlahnya kan ada 5. Seperti itu. Kemudian dibagi jumlah hambatan terpasang. Jadi R-nya nanti kita hitung. Gampangnya pakai rumus kalian langsung aja. Seperti ini. Nah, ini seri ya, salah gambarnya. Maaf, udah malam buatnya, jadi agak ngantuk. Nah, di sini rangkaian paralel. Rangkaian paralel seperti ini. Ini R ya ceritanya ya. Nah, misal ada 3. R1, R2, R3. Nah, di sini kita sesuaikan jumlah R-nya. Jadi pakai rumus ini. R paralel itu jadi ini rumusnya kayak C yang di seri, kalau ingat yang tadi kan, yang rumus C kan seperti ini. Nah, kalau di paralel semua rumusnya seperti itu untuk R ya. Jadi R paralel itu nilainya 1 per R1, kalau hitungannya seperti ini ya, ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, kalau ngitungnya seperti ini nanti modelnya pakai penyamaan penyebut. Ini SMP aja sudah dapat. Nanti ada contoh hitungannya biar lebih paham. Begitu juga untuk L. L rumusnya sama. Jadi 1 L1 ditambah 1 L2 dan seterusnya. Yang berbeda itu di C. Kan ini kecuali kapasitor kan. C itu malah di paralel lebih enak karena C itu tinggal dijumlahkan. Nggak perlu seper-seper. Jadi ngitungnya lebih mudah. Kebalikan dari seri tadi. Kalau seri tadi kan yang R sama L mudah tinggal dijumlahkan. Sedangkan di C dia harus ngitung bahasanya. Pakai 1 per C1 plus 1 per C2 dan seterusnya seperti itu. Kalau di paralel C-nya nggak perlu ada sepernya. Tapi malah yang R sama L ini yang ada sepernya. Oke, itu untuk prinsip yang pertama. Untuk prinsip yang kedua untuk tegangan listrik. Tegangan listrik paralel di titik manapun pasti sama. Jadi, misal kita punya
listrik 5 volt. Kita paralel. Nah, kita paralel seperti ini, nanti tegangan di sini dan tegangan di sini pasti sama. Ingat ya, tegangan berarti V. V di cabang manapun pasti nilainya sama. Karena bersumber dari 5 volt, dia mau belok ke sini, mau lurus, mau belok ke sini, dia pasti sama. Nah, ini tegangan. Beda cerita kalau ini arus listrik. Nah, kalau arus listrik, otomatis arus listrik total itu jumlah arus listrik pada masing-masing titik hambatan. Jadi, misal seperti rangkaian tadi, gambarnya agak jelek ya. Nah, misal ada 3, cabang 3 ini misal ada angka I-nya 9 gitu misal. I sama dengan 9. Nah, di sini kan I9 masuk ke sini ada berarti I-nya itu arusnya, arus air lambangnya. Kalau nyabang kan dia ada yang belok, ada yang lurus. Jadi terbagi. Jadi angka 9 ini pasti terbagi, dikurangi, ada beberapa yang turun, ada beberapa yang lanjut. Setelah lanjut pun dia dapat angka berapa? Dia misal lagi, ada yang ke bawah, ada yang lurus. Nah, sampai sini udah nggak ada pengurangan lagi karena ini tinggal lurus saja. Karena tapi ada 2 percabangan kan di sini, 1, 2. Jadi di sini nilai 9 ini pasti akan berkurang karena berpisah ya. Tapi kalau dijumlahkan setiap paralel ini pasti jumlahnya 9 ini arusnya. Jadi arus itu kayak air mengalir. Biasanya kalau air mengalir kalau bercabang itu pasti kan terbagi airnya. Enggak full si satu tempat saja tapi airnya terbagi. Nah, begitupun dengan arus listrik ya. Berbeda dengan yang V tadi. V tadi kan enggak berubah untuk tegangan di paralel. Oke, sekarang lanjut ke rangkaian seri dan paralel kombinasi ya. Jadi pengertian rangkaian seri paralel adalah rangkaian gabungan dari seri dan paralel. Misal contoh dalam perhitungan ini. Nah, di sini ada I ngaruh ke sini, dia masuk ke R1 dulu. Tapi di sini dia ada percabangan, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, kalau dilihat di sini bisa kita ketahui kalau yang R2, R3 ini adalah paralel. Jadi cara ngitungnya itu di paralel dulu untuk khusus yang soal ini. Jadi kalau arah ke sini kan dia R1. R1 biasanya itu kalau ngitungnya itu dari belakang ya. Jadi mendekati groundnya. Jadi ngitungnya dari belakang, ngitung urutan ngitung. Jadi dihitung paralelnya dulu. Rumusnya tadi 1 R2 ditambah 1 R3. Kemudian R total otomatis karena ini seri kan, ini udah ketemu paralel, hasil paralel. Misal di sini ada, kita kasih gambaran aja di sini. Tengahnya RP, di sini udah nggak ada, di sini udah nggak ada. Nah, otomatis kan ini jadi seri, rangkaian seri. Nah, tinggal dijumlahkan. R1 plus 1 per RP. Nah, seperti itu. Kemudian contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Misal, ini untuk contoh soal seri ya. Diketahui R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, R3 sama dengan 15 ohm. Berapa R total? Kalau dilihat dari rangkaiannya kan ini rangkaian seri, otomatis ya tinggal dijumlahkan. R1 plus R2 plus R3. Jumlahnya berapa? R sama dengan R total sama dengan 5 tambah 10, 15 tambah 15 lagi. Jadi 30 ohm untuk R totalnya. Kemudian ada untuk soal lagi. Kita diketahui R1 sama dengan 5 ohm seperti tadi ya. R2 10, R3 15 kan ini berarti R totalnya bisa diketahui
30 ohm ya. Dan berapa nilai I? Yang ditanyakan bukan totalnya, tapi berapa nilai I jika diketahui V sama dengan 9 volt. Nah, kalau ditanyakan seperti ini, kita lihat rumus I dulu. Kan kalau rumus yang kita pelajari V sama dengan I kali R. Otomatis kalau kita nyari I sama dengan V per R. Nah, kita sudah tahu V, sudah tahu R, tinggal dibagi aja. Jadi V-nya 9 per 30. Jadi 9 per 30 dikurangi sebagai 3 bagi 3. 3 per 10 atau 0,3. Karena ini nyari I berarti satuannya ampere. 0,3 ampere untuk jawabannya. Kemudian jika diketahui R1 7 ohm, R2 2 ohm, R3 14 ohm, berapa nilai R totalnya? Sini kita cari pakai rumus tadi, nyari rumus R ya. Jadi 1 per R paralel sama dengan RP gitu aja ya. 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Kita masukkan angkanya 1 per RP sama dengan 1 per 7 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 14. Nah, di sini pakai hitungan waktu sampai dulu, kita samakan penyebut dulu. Penyebut 14. 14 bagi ini jadi ini 2 plus 7 plus 1 sama dengan 10 per 14. Kalau RP berarti balik ini kan 1 per RP. Kalau ini 14 ya. Kalau nyari RP jadi dibalik 14 per 10 sama dengan 1,4. 1,4 apa? Ohm satuannya ya. Jadi ini kalau diparalelkan hasilnya 1,4 ohm. Ya tadi yang rumus belakang-belakang ternyata salah ya, salah memasukkan ya. Jadi ini bukan RP tapi 1 per. Salah ya. Jadi 1 per RP sama dengan ini. Ini 1 per LP sama dengan itu. Itu pun yang ini 1 per CS ya. Ini salah 1 per CS gitu. Maaf ya, ini salah menginputkan nilai. Yang benar ini seperti ini. 1 per sama dengan 1 per 1 per 1 per. Ini untuk tadi hitung-hitungan yang paralel ya. Nih. Kemudian kita akan udah tahu R-nya 1,4 ohm. Kemudian kalau pertanyaannya bukan R total, tapi apa nilai V jika diketahui I sama dengan 2 ampere. Ininya sama, R-nya hitungannya sama seperti tadi. Jadi kita kan udah dapat R paralel sama dengan 1,4 ohm. 1,4 ohm. Nah, dicari berapa V. Rumus V kan V kali V sama dengan I kali R. Berarti jadi 2 dikali 1,4 sama dengan 2,8. Satuannya apa? Volt. Karena V ya, dicari V. Itu rumusnya untuk yang paralel. Kemudian ini untuk gabungan. Misal R1 10 ohm, ini 10. R2 20, R3 juga 20. Ini cepat. Jadi ngitungnya kalau pertanyaan R total, kalau seperti ini, jadi ini diparalelkan dulu ya. Jadi 1/20 sama dengan 1/20 R1 ya, ini R1 maksudnya, ditambah 1/20 lagi, ini R2.
Jadi ini 1/RP maksudnya, 1/RP. Jadi 1/RP sama dengan, kan sudah sama penyebutnya, jadi tetap 20, ini 1 plus 1, jadi di sini 2/20. Jadi RP bisa kita dapat 20/2 sama dengan 10 ohm. Nah, seperti itu yang paralel. Tapi ini belum selesai di sini. Kita baru ngitung yang paralel ini, kan harus diserikan dengan R1. Jadi 10 ohm ini RP. Jadi rumus R total tadi baru ketemu RP sama dengan R1 plus R total RP. Jadi 10 plus 10. Jadi 20 ohm. Gitu rumusnya, jadi ketemu 20 ohm di sini. Nah, bagaimana kalau ditanyakan yang lain? Sama, R-nya 10, 20, 20. Berapa nilai daya jika diketahui V sama dengan 10? Sekarang kita tanyakan daya. Rumus daya gimana kemarin? P sama dengan, daya itu P ya. P sama dengan tegangan kali arus kan. V kali I. Nah, kita sudah tahu V-nya, tapi belum tahu I-nya berapa. Makanya kita cari dulu I-nya. Rumus I seperti yang pertama tadi. I sama dengan V per R total. Total kan sudah kita ketahui tadi ada 20 ohm. Tinggal kita cari aja I-nya sama dengan V-nya 10 per 20. Jadi I-nya itu 0,5 ampere. 1/2 ya. Nah, sudah dapat I-nya, kita masukkan di sini di P-nya, rumus P. Jadi P itu sama dengan V tegangan, tegangannya kan ada 10 dikali I yang kita cari tadi 0,5. Jadi nilai P sama dengan 5. Daya satuannya kan apa kemarin, watt ya. Watt daya itu berapa watt? Nah, gitu caranya ngitung. Oke. Untuk materi hari ini hanya itu hitung-hitungan ya. Semoga nggak bingung. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan. Kalau di grup WA mungkin akan saya beri contoh-contoh soal lain, atau bisa minta contoh soal, bisa request ya. Akan saya buatkan ketika perkuliahan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.